Sidang pra-peradilan lanjutan kasus dugaan pemalsuan surat kekancingan atas tanah SG yang menjerat RM3, kuasa hukum A. Yusuf Ahmadi, SH, MH, Cemi, CLA, kecewa atas putusan hakim. Di hadapan wartawan pada Jumat, tanggal 14 November tahun 2025 disampaikan kekecewaan tersebut. Ya intinya dalam putusan kali ini sudah ditetapkan sama Hakim Tunggal pra-peradilan, yang itu harus kita taati bersama. Walaupun secara personal, secara pribadi saya, sebenarnya itu ya tidak sesuai dengan apa fakta yang ada di lapangan. Yang mana alat bukti permulaan itu nggak ada. Alat bukti permulaan tidak ada, yang itu sebenarnya menjadi kunci kita. Di saat tidak ada alat bukti permulaan dan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan itu menyalahi prosedur. Dan itu problematika yang kita lawan dari kemarin di dalam pra-peradilan. Maka dari itu proses ini akan berlanjut kepada persidangan selanjutnya nanti apabila sudah tahap 2 ya dilimpahkan. Ya nanti tahap 2 kita akan perjuangkan lagi sebagaimana perjuangan kita di pra-peradilan. Artinya langkah awal perjuangan sudah kita lakukan, ikhtiar kita lakukan di sidang pra-peradilan ini dengan sudah diputuskan dari hakim tadi bahwasanya permohonan kita ditolak. Ya itu ya konsekuensi. Akan tetapi usaha kita dalam melakukan perjuangan itu tidak berhenti. Akan kita lanjutkan di langkah selanjutnya nanti di persidangan selanjutnya setelah dilimpahkan tahap 2. Kira-kira begitu Kang Mas. Anda merasa nggak kalau dalam gugatan Anda, dalam permohonan Anda itu ada masuk ke pokok perkara juga? Sebenarnya tidak masuk ke pokok perkara, akan tetapi sedikit-sedikit kita senggol. Karena di pra-peradilan kita menghadirkan semua alat bukti yang sudah kita sampaikan kemarin, dan dari pihak Polda Reskrimum tidak bisa menghadirkan alat bukti permulaan. Di saat tidak ada kwitansi, tidak ada nota, tidak ada transaksi yang bisa dibuktikan, di situ ranah penipuan. Dan gitu kan. Itu tidak ada. Diakui itu kemarin, diakui dari pihak Polda tidak ada. Dan bahkan pelapor sendiri diakui sama penyidik bahwasanya dia memberikan uang 10 juta itu dengan niatan sendiri, tanpa permintaan. Itu alat bukti permulaan itu nggak ada. Akan tetapi kalau sudah keputusan majelis hakim, negara kita negara hukum, apapun yang diputuskan itu adalah ketetapan hukum dan itu harus kita patuhi. Maka proses selanjutnya bagaimana kita akan tetap membela, memperjuangkan nanti di saat sudah pelimpahan dan sudah di peradilan selanjutnya. Terakhir dari Anda Mas, Anda kecewa nggak? Ya jujur saja, kita yang memohon ya kita kecewa dengan putusan ini kan begitu dah. Tapi kan kita tidak bisa melawan di pra-peradilan, cukup berhenti. Putusan sudah, tidak ada lagi hukum selanjutnya nanti di saat sudah dilimpahkan ke tahap 2 baru kita memperjuangkan kembali kan begitu. Sementara itu, Kaur Gakum di Pidum Polda DIY, Heru Nur Cahya, SH, MH, menyampaikan jika pihaknya sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan apa yang sudah dilakukan oleh penyidik itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Jadi sesuai dengan putusan MK, sesuai dengan KUHP, hukum acara bahwa penetapan tersangkanya itu sudah sah menurut hukum. Itu seperti yang kita dengarkan tadi ya. Artinya Anda tentu saja menerima itu ya? Oh otomatis pasti ya. Lagian kan memang sudah tidak ada upaya hukum ya untuk pra-peradilan itu. Final and binding, jadi tidak ada upaya lain selain ya menerima semua. Oh gitu ya. Artinya akhirnya kan juga sesuai dengan harapan Anda sejak awal itu ya? Ya bukan, kami tidak berharap apa-apa, kami cuma membuktikan apa yang dimohonkan. Kami kan kalau tidak ada permohonan juga kami tidak ada di tempat ini. Jadi kami tidak mengharapkan sesuatu karena apa yang dijadikan dasar teman-teman rekan-rekan pemohon yang menyatakan bahwa itu tidak sah dan lain sebagainya, kami hanya melakukan upaya proses hukum atas suatu laporan polisi dan itu kita sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Udah itu aja. Kami nggak punya nggak harapan itu kan kalau kita memerlukan sesuatu atau menginginkan sesuatu ini kan sesuai hukum acara saja. Gitu. Artinya Anda defensif aja gitu ya? Iya sesuai rule aja, on the track saja. Untuk proses selanjutnya setelah ini? Setelah ini ya otomatis melengkapi berkas-berkas. Tahap 1 di kejaksaan sudah. Kemarin ada beberapa petunjuk yang dilengkapi untuk kemudian nanti dikirim lagi sambil menunggu berkas dianggap lengkap oleh
jaksa penuntut. Itu aja. Estimasinya nanti dilimpahkan ke Kejaksaan kapan? Oh itu kita nunggu P21-nya. Kita ini kan masih dalam proses ya, dalam proses untuk melengkapi hal-hal yang kurang yang harus dilengkapi, mungkin meriksa tambahan saksi atau yang lain itu kan sudah kita baru dilengkapi sama teman-teman penyidik. Iya, ya. Terakhir Mas, kedepannya nanti Anda akan bersikap seperti apa ini? Dalam hal Terhadap putusan ini? iya, nggak ada sikap ya udah, nggak, kalau kami nggak sikap yang gimana maksudnya? Saya malah belum paham maksudnya. Enggak, maksud saya ada upaya-upaya lain nggak? Nggak ada, kita sesuai dengan aja, tupoksi Polri dalam hal ini. Kalau penyidik yang lanjutkan penyidikannya, kalau itu kan sepanjang ada permohonan atau gugatan atau apa ya kita jalan, kalau enggak ya enggak, sesuai tupoksinya aja. Ya, oke. Aja. Oke, terima kasih Mas Heru. Nama lengkap nih Pak? Nama lengkap Heru Nurjaya SHMH. sebagai Saya sebagai Kaurban Hukum Divisi Polda DIY. Kalau tadi semua permohonan tadi ditolak.